Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita membahas tentang rekonvensi atau gugat balik. Rekonvensi disebut juga gugat balik, disebut juga sebagai gugatan balasan. Rekonvensi merupakan gugatan yang diajukan oleh tergugat kepada penggugat dalam proses pemeriksaan yang sedang berlangsung. Jadi ini ada perkara antara penggugat dan tergugat. Nah, kemudian menurut tergugat, dia juga ada hak dan kepentingan yang ada di pihak penggugat atau ada hak kepentingan yang dilanggar oleh penggugat. Nah, si tergugat ini bisa mengajukan gugat balik atau rekonvensi. Misalkan dalam perkara penggugat dan tergugat dalam hal gugatan perbuatan melawan hukum. Nah, ternyata si tergugat itu telah melakukan perbuatan yang merugikan penggugat, kemudian menggugat dan minta ganti rugi. Nah, kebetulan antara penggugat dan tergugat dulu ada utang piutang, kemudian penggugat tadi melakukan prestasi. Nah, ini tergugat bisa mengajukan gugat balik dalam perkara tersebut ya dengan gugatan prestasi. Jadi tidak perlu gugatan secara tersendiri. Nah, di dalam rekonvensi ini berarti ada dua perkara, perkara gugatan pokoknya dan perkara gugatan rekonvensi. Untuk pengajuan rekonvensi itu diajukan bersama-sama dengan jawaban. Jadi ketika setelah pembacaan gugatan, agenda berikutnya adalah pembacaan jawaban dari pihak tergugat. Nah, untuk rekonvensinya diajukan bersamaan dengan agenda jawaban dari pihak tergugat. Ini dasarnya adalah Mahkamah Agung ya, jurisprudensi Mahkamah Agung nomor 346 KSIP 1975. Di dalam jurisprudensi ini menyatakan bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan pada jawaban kedua maka gugatan tersebut adalah terlambat, jadi tidak bisa diajukan. Nah, kemudian untuk pihak-pihaknya dalam rekonvensi, kalau dalam konvensi kan berarti penggugat dan tergugat. Nah, ketika ada gugatan rekonvensi yang semula tergugat nanti akan menjadi penggugat rekonvensi. Sementara yang semula penggugat nanti akan menjadi tergugat dalam rekonvensi. Jadi nanti dibalik penggugat menjadi tergugat rekonvensi, tergugat menjadi penggugat rekonvensi. Dalam hal rekonvensi itu tidak dapat diajukan apabila penggugat dalam rekonvensi itu tidak bertindak untuk dirinya sendiri, tetapi gugatan rekonvensinya mengenai kepentingan dan hak tergugat rekonvensi sendiri. Contohnya apa? Ketika penggugat itu bertindak mewakili orang yang belum dewasa anaknya, maka dia tidak boleh mengajukan gugat balik untuk kepentingan dan hak dia sendiri. Contohnya, ya, misalkan dia mewakili anaknya, ya, karena anaknya digugat telah melakukan perbuatan melawan hukum misalkan. Nah, tapi ternyata penggugat anaknya tadi punya hutang yang belum dibayar. Hutangnya kepada siapa? Kepada orang tua anak ini. Nah, si orang tua anak ini karena dia mewakili anaknya, maka dia tidak bisa mengajukan gugat balik untuk pembayaran hutang si penggugat. Nah, untuk pengadilan yang tidak berwenang memeriksa gugatan konvensi, gugatan pokoknya tidak berwenang, maka tidak berwenang pula untuk memeriksa gugatan rekonvensi. Artinya kewenangan absolut, kewenangan relatifnya tidak menjadi kewenangan dalam gugatan rekonvensi, maka tidak bisa diajukan gugatan rekonvensinya. Ketika ada perselisihan tentang menjalankan putusan perkara yang sudah selesai, maka tidak dapat diajukan rekonvensi. Jadi misalkan
ada perselisihan, ada bantahan untuk menjalankan putusan, maka bantahan tersebut tidak dapat diajukan rekonvensi. Kemudian untuk rekonvensi yang tidak diajukan pada proses pemeriksaan tingkat pertama, maka tidak bisa diajukan di tingkat banding maupun di tingkat kasasi. Jadi harus dimulai rekonvensi itu diajukan pada pemeriksaan sidang tingkat pertama atau dimulai dari pengadilan agama. Demikian tentang rekonvensi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.